Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Bersama saya Eka Fitri Agustin, calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 2 Situbondo, Kabupaten Situbondo. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan. Yang pertama adalah, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 1. Guru mendominasi pembelajaran atau pembelajaran berpusat pada guru. Pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas lebih banyak berceramah dalam menyampaikan materi dan siswa hanya duduk, diam, dan mendengarkan. 2. Pembelajaran hanya terfokus pada ketercapaian materi dan pemenuhan KKM. Padahal, seorang pendidik seharusnya tidak hanya melakukan pembelajaran untuk mentransfer ilmu ke peserta didik, melainkan banyak aspek yang harus diperhatikan seperti aspek afektif dan psikomotor, sehingga anak bisa mengembangkan potensi dari diri mereka. 3. Kurang memperhatikan karakteristik anak, sehingga saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak. Hal ini menyebabkan pembelajaran yang saya lakukan di kelas hanya menggunakan model dan media pembelajaran seadanya tanpa melihat aspek perbedaan karakteristik peserta didik, kemampuan anak, dan gaya belajar peserta didik. 4. Kurang memotivasi siswa di dalam kegiatan pembelajaran sehingga siswa cenderung pasif dalam pembelajaran. Berikut gambaran kegiatan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1. Pembelajaran berpusat pada guru. Peserta didik duduk, diam, dan mendengarkan. Penilaian hanya dari tugas tertulis. Dari ketiga kondisi ini, maka pembelajaran berlangsung pasif dan membosankan, sehingga anak-anak tidak termotivasi untuk belajar. Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya diantaranya, 1. Berubah dari segi pemikiran. Yang pertama yaitu, guru bukan satu-satunya sumber belajar untuk peserta didik. Apapun yang ada di sekitar kita bisa menjadi sumber belajar, sehingga anak bebas mencari dan menentukan sumber belajar yang akan digunakan. Tugas guru hanya menuntun dan mengarahkan peserta didik, mana yang baik dan mana yang tidak baik. 2. Pembelajaran berpusat kepada anak, dengan melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga anak akan lebih aktif tidak hanya duduk, diam, dan mendengarkan materi yang diberikan oleh guru, sehingga peserta didik bisa mengkonstruksi pengetahuan yang dimiliki dan kelas menjadi aktif serta menyenangkan. Ketiga, saya dapat menghargai karakteristik peserta didik yang berbeda-beda sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Anak terlahir dengan karakteristik berbeda-beda, setiap individu memiliki keunikan masing-masing, sehingga dengan perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran menjadi lebih berwarna. Menjadi tugas saya sebagai seorang pamong untuk menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya. Kedua, berubah dari segi perilaku diantaranya adalah: yang pertama, saya mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat, membuat model pembelajaran dan media pembelajaran yang menarik dengan menyesuaikan gaya belajar peserta didik. Yang kedua, saya memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru dengan cara mereka, dari beberapa sumber yang mereka inginkan sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitas mereka masing-masing. Dan yang ketiga, sebagai seorang pendidik lebih cermat dalam melihat bakat dan minat siswa, menuntun mereka sesuai kodratnya melalui cara observasi, wawancara, atau pendekatan personal. Dengan cara ini, peran guru sebagai mitra dari peserta didik akan terrealisasi. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Agar dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan diantaranya: yang pertama yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila.
Konsep Merdeka Belajar mengajarkan kepada kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari diri mereka. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan baik akan selalu saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana cara bersikap untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima, sebagai seorang pendidik, tidak lagi menuntut, melainkan menuntun peserta didik. Dengan menerapkan sistem Among di dalam kelas, kita dapat menerapkan sesuai pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Dan yang terakhir, menerapkan pembelajaran yang menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat anak adalah bermain. Oleh karena itu, di dalam pembelajaran, saya akan menerapkan pembelajaran yang mengintegrasikan unsur permainan dengan menyesuaikan materi yang saya berikan agar pembelajaran menyenangkan. Dengan demikian dapat disimpulkan, kita sebagai seorang pendidik harus segera menerapkan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya dengan memegang prinsip yaitu 1. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. 2. Pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba kepada peserta didik. Demikian pemaparan tentang koneksi antar materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.